Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anak semua. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematika yang berkaitan dengan deret bilangan. Jadi yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai deret bilangan asli, deret kuadrat n bilangan asli, deret kubik n bilangan asli, deret bilangan persegi panjang, deret n bilangan balok, dan deret n bilangan segitiga. Ya, yang pertama kita akan bahas mengenai deret bilangan asli. Nah, sebelumnya berarti kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1 ke arah positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke arah positif itu dinamakan bilangan asli. Jadi kalau 0 atau negatif itu bukan termasuk bilangan asli gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk umumnya dulu nih. Jadi di sana tertulis 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah n sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai n dari k gitu ya. Nah, itu di sana ada bentuk umum 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya. Berarti 1 itu kan merupakan bilangan asli, 2, 3, 4, dan 5 pun bilangan asli. Jadi karena mereka merupakan sebuah bilangan asli dan itu positif sampai plus n ya, berarti ini dinamakan dengan deret bilangan asli. Jadi kalau kalian ketemu dengan soal bentuknya seperti itu namanya deret bilangan asli. Itu bentuk yang pertama. Nah, bentuk yang keduanya itu yang sebelah sama dengannya, yang sigma k sama dengan 1 sampai n dari k. Nah, itu juga termasuk bentuk deret bilangan asli gitu ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu soal seperti itu, gunakan rumus SN. SN itu adalah jumlah deret. Jumlah deret gitu ya. Nah, SN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, langsung masuk ke contoh deh biar gampang. Jadi contoh yang A itu adalah bentuk pertama. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 100. Nah, yang ditanya berapakah SN atau berapakah jumlah deret S ke N gitu ya. Nah, karena di sana itu yang terakhirnya adalah 100, berarti yang ditanya adalah S ke 100. N itu adalah deret keberapa gitu ya. Jadi kalau kalian ingat, kita pernah, mungkin kemarin pernah belajar tentang deret gitu ya, pas kelas 10. Jadi N itu adalah N keberapa, suku ke berapa. Kalau di soal yang A, berarti suku pertama adalah 1. Suku kedua adalah 2. Suku kelima berapa? 5 ya, karena mereka berurutan. Nah, di sini terakhirnya adalah 100, berarti M-nya adalah 100. Nah, kita tinggal masukin ke rumusnya. SN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Ya, jadi sekarang tinggal masukin seperti yang kalian lihat, jadi 100 dikali 100 ditambah 1 per 2 sama dengan 5050. Nah, yang B itu adalah bentuk yang keduanya. Jadi dalam bentuk sigma penulisannya seperti itu. Jadi di sana sigma K sama dengan 1 sampai 25 dari K. Kalau ketemu soal seperti ini, jadi yang paling bawah itu menentukan N ke berapa. Karena itu K sama dengan 1 berarti N ke 1 sampai yang paling atas. Yang atas itu 25. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah deret dari K ke 1 sampai ke 25. Nah, karena ini bentuknya bilangan asli, deret bilangan asli ya, jadi kita langsung pakai rumusnya juga, tinggal dimasukin. Jadi 25 dikali 25 ditambah 1 per 2 sama dengan 325. Nah, yang kedua yaitu deret kuadrat N bilangan asli. Sama nih, jadi ini masih membahas mengenai bilangan asli, berarti dimulai dari 1, oke? Nah, di sini perbedaannya dengan yang pertama tadi adalah deret kuadrat.
jadi bilangan asli yang bentuknya kuadrat. Nah, langsung ya ke bentuk umumnya, bisa dilihat pada layar kalian. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah n pangkat 2 sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai n dari k kuadrat. Jadi bentuk umumnya seperti itu. Jadi kalau kalian nanti ketemu soal seperti rumus umumnya ya, yang seperti itu, berarti itu mengenai deret kuadrat n bilangan asli. Nah, untuk mempermudah sebenarnya bisa kita langsung pakai cara manual gitu ya. Misal ditanya untuk n ke 6 berapa, kan tinggal ditambahin aja ya. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Bisa ya sebenarnya dengan cara manual gitu. Tapi ketika nanti jika kalian diberi soalnya misalnya n ke 521, itu kan akan rumit ya kalau harus ngitung satu-satu gitu. Jadi kita gunakan rumusnya aja nih. Udah ada rumusnya, yaitu Sn sama dengan n dikali n ditambah 1 dikali 2n ditambah 1 dibagi 6. Jadi kalau kalian ketemu bentuk seperti itu, gunakan rumus Sn yang ada pada layar kalian saat ini. Nah, langsung contoh. Pada contoh soal yang A, di sana adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah titik-titik ditambah 10 kuadrat. Coba kalian perhatikan dulu nih. Soal yang A ini sebenarnya sama kan bentuknya dengan bentuk umum yang paling atas. Sama ya bentuknya. Nah, karena dia bentuknya sama, berarti termasuk dalam deret kuadrat n bilangan asli. Jadi kita bisa langsung gunakan rumus Sn sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Ya, jadi hasilnya adalah 385. Nah, n-nya kenapa 10, Bu? Gitu kan? Karena pada soal yang A, ya, suku terakhirnya adalah 10 kuadrat. Nah, yang n-nya itu adalah 10. Ya, jadi kuadratnya itu bukan, jadi kuadratnya itu tidak menentukan, jadi n-nya nggak berubah jadi 100 gitu maksudnya, jadi tetap 10. Jadi n-nya 10, masukkan ke rumus jadi 10 dikali 10 ditambah 1 dikali 2 dikali 10 ditambah 1 per 6 sama dengan 385. Coba kalian perhatikan lagi gitu ya. Oh, bentuk umumnya seperti ini, berarti menentukan n-nya harus bagaimana, kayak gitu. Ya, kita lanjut ya ke contoh soal yang B. Nah, di sana itu ada sigma dari K sama dengan 1 sampai 7 dari K kuadrat. Nah, bentuknya sama nggak tuh? Sama rumus umumnya? Ya, sama ya. Berarti K-nya itu dimulai dari 1 sampai N-nya adalah 7. Jadi masukkan ke rumus, 3 di 7 dikali 7 ditambah 1 dikali 2 dikali 7 ditambah 1 per 6 sama dengan 140. Nah, yang ketiga ini adalah deret kubik n bilangan asli. Sama seperti deret sebelumnya, jadi ini bilangan asli berarti harus dimulai dari 1 gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, karena ini deretnya kubik, berarti pangkatnya adalah pangkat 3. Berarti rumus umumnya seperti yang terlihat pada layar, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah n pangkat 3 sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai n dari K pangkat 3. Nah, untuk rumusnya yaitu Sn sama dengan n dikali n plus 1 per 2 dipangkatkan 2. Ya, langsung saja masuk ke contoh soal
sama seperti sebelum-sebelumnya, dia ada dua bentuk gitu ya, jadi ada contoh soal A dan ada contoh soal B. Untuk yang A, berarti itu sudah sama ya rumus umumnya. Jadi 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 ditambah 4/3 ditambah 5/3 ditambah titik-titik ditambah 8/3. Nah, karena ini pangkatnya semua 3 dan dimulai dari 1, berarti ini merupakan deret kubik N bilangan asli. Nah, N-nya berapa? 8 ya. Karena yang suku terakhirnya adalah 8/3, berarti N-nya adalah 8. Langsung masukkan ke rumus N dikali N plus 1 per 2 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 1296. Paham ya? Nah, lalu yang B itu soalnya adalah sigma dari K sama dengan 1 sampai 6 dari K pangkat 3. Nah, ini kan bentuk umum dari deret kubik juga ya, sama seperti yang di atas bentuknya. Berarti ini adalah N-nya adalah berapa nih? 6. Lihat aja yang atasnya ya. Kan K-nya itu sama dengan 1 sampai 6. Berarti N-nya adalah 6. Berarti masukkan ke rumus. Jadi 6 dikali 6 ditambah 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 441. Ya, yang keempat adalah deret bilangan persegi panjang. Nah, ini udah bukan bahas mengenai bilangan asli lagi ya. Nah, untuk rumus umumnya atau bentuk umumnya gitu ya, bisa dilihat pada layar kalian. 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 5 kali 6 ditambah titik-titik ditambah N dikali N plus 1 sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari K dikali K ditambah 1. Nah, itu adalah bentuk umumnya. Jadi kalau kalian ketemu soal yang seperti itu merupakan deret bilangan persegi panjang. Jadi gunakan rumus SN-nya adalah N dikali N ditambah 1 dikali N ditambah 2 dibagi 3. Oke? Nah, masuk ke contoh soal. Untuk yang A, 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 5 ditambah titik-titik ditambah 8 dikali 9. Nah, ini bentuknya sudah sama ya dengan bentuk umum deret bilangan persegi panjang. Berarti otomatis menggunakan rumus SN sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2 dibagi 3. Nah, sekarang kita cari N-nya. Berapa sih N-nya? Ya, N-nya adalah 8. Kenapa 8? Lihat aja suku terakhir, di sana ada 8 dikali 9 ya. Nah, yang menjadi N-nya adalah angka pertama, yaitu 8. Jadi, di sini 8 dikali 8 ditambah 1 dikali 8 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 240. Nah, untuk yang B, sigma dari K sama dengan 1 sampai 5 dari K dikali K ditambah 1. Nah, karena K dikali K ditambah 1 merupakan bentuk dari deret bilangan persegi panjang, berarti kita menggunakan rumus SN ini juga. Dengan N-nya adalah 5 ya. Jadi, kalau dalam bentuk sigma, berarti N-nya adalah yang bagian atas. Di sana kan yang atasnya 5 ya. Berarti 5 dikali 5 ditambah 1 dikali 5 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 70. Ya, kelima adalah deret N bilangan balok. Nah, kalau tadi bilangan persegi panjang itu kan ada 2 angka gitu ya. Nah, kalau deret bilangan balok itu ada 3 angka. Jadi dimulai dari 1 juga, 1 kali 2 kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 4 ditambah 3 kali 4 kali 5 ditambah 4 kali 5 dikali 6 ditambah titik-titik ditambah N dikali N ditambah 1 dikali N ditambah 2 sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari K dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, itu adalah bentuk umumnya. Jadi kalau kalian ketemu bentuk deret atau bentuk sigma seperti ini, berarti itu menggunakan deret N bilangan balok.
di mana rumusnya adalah Sn sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2 dikali N plus 3 dibagi 4. Nah, masuk ke contoh soal yang A, di mana 1 dikali 2 kali 3 ditambah 2 dikali 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 4 dikali 5 ditambah 4 dikali 5 dikali 6 ditambah 5 dikali 6 dikali 7. Itu sudah bentuk umum dari deretan bilangan balok ya. Jadi kita gunakan rumus yang seperti di layar. Nah, M-nya berapa, Bu? Seperti tadi, jadi lihat suku terakhirnya yaitu 5 dikali 6 dikali 7. Nah, angka pertamanya berapa? 5. Berarti 5 adalah M-nya. Jadi masukkan ke rumus. Jadilah 5 dikali 5 ditambah 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 5 ditambah 3 dibagi 4 sama dengan 420. Nah, untuk yang B, sigma dari K sama dengan 1 sampai 4 dari K dikali K plus 1 dikali K plus 2 sama dengan masukin ke rumusnya. Nah, di sini berarti K-nya adalah N-nya adalah 4 gitu ya. Berarti langsung masukin ke rumusnya. 4 dikali 4 ditambah 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 4 ditambah 3 dibagi 4 sama dengan 210. Ya, ini adalah yang terakhir, yaitu deret N bilangan segitiga. Nah, untuk deret bilangan segitiga itu bentuk umumnya seperti yang kalian dapat lihat di layar. Yang paling atas itu adalah bentuk umumnya. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti itu, otomatis itu merupakan deret N bilangan segitiga, di mana rumusnya yaitu Sn sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2 dibagi 6. Nah, kita masuk ke contoh soal, di mana A yaitu 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 21 ditambah 28. Nah, kalau kayak gini gimana nih cara menentukan M-nya? Lihat aja, karena ini udah nggak titik-titiknya ya, jadi kita bisa tahu ada berapa suku di dalam soal. Pertama adalah 1, kedua adalah 3, suku ketiga adalah 6, suku keempat adalah 10, suku kelima adalah 15, suku keenam adalah 21, dan suku ketujuh adalah 28. Berarti ada berapa suku? Ada 7. Berarti M-nya adalah 7. Jadi langsung masukkan ke rumus. 7 dikali 7 ditambah 1 dikali 7 ditambah 2 sama dengan 6. Dibagi 6 maksudnya. Jadi sama dengan 84. Nah, untuk yang B itu soal dalam bentuk sigma. Berarti N-nya adalah 8. Tinggal substitusikan ke dalam rumusnya, berarti hasilnya adalah 120. Nah, ini adalah rangkuman dari PDF yang Ibu kasih ya, materi yang di PDF. Jadi yang di PDF itu lebih komplit, dan ini adalah rangkuman yang Ibu buat untuk mempermudah, jadi maksudnya seperti ini gitu ya. Nah, silahkan untuk jika ada yang kurang, jika ada materi yang kurang kalian paham, silahkan cari-cari lagi dari referensi yang kalian punya. Jadi jangan puas dari materi yang Ibu kasih aja gitu ya. Ya, silahkan dipelajari lagi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.